Hai Sobat Fit, kembali lagi bersama kami di acara Fit Podcast dengan program Ngosan, ngobrol-ngobrol santai. Saya Siska Desriman Zebua. Saya Megi Nantamuna. Di sini kita ditemani oleh narasumber kita, ibu yang cantik, energik dan luar biasa sekali. Dia adalah Ibu Tiffany Tamba. Hai Bu Tiffany. Halo Siska dan Mega dan teman-teman Sobat Fit semuanya, selamat berakhir pekan. Selamat berakhir pekan. Teman-teman Sobat Fit, ibu yang cantik ini dan energik ini adalah ibu sekretaris prodi kita dan juga sekalian dosen kita. Pastinya dia akan memberikan materi yang cukup membekali kita di hari ini. Materi berat ya. Tidak. Oke. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaannya ya Bu ya. Iya. Oke, Siska mungkin bisa kasih pertanyaannya nih. Hai Ibu, jadi Ibu kan pernah melakukan penelitian yang sudah dipublikasi di jurnal ilmiah dengan judul Rambut Pirang di Lingkungan Pendidikan Teologi dan Bingkai Teologi Simbol. Betulkah Ibu? Rambut pirang di lingkungan pendidikan teologi dalam bingkai teologi simbol. Nah itu dia teman-teman, tadi saya salah ya. Menarik sekali ya Bu ya. Menarik ya. Nah apa sih yang membuat Ibu tertarik untuk meneliti tentang rambut pirang? Coba jelaskan kepada teman-teman kita Sobat Fit. Ya, pertama-tama saya terima kasih dong ya sama tim podcastnya Fit yang udah ngundang nih anak-anak muda, ngundang orang tua. Terima kasih Bu. Kami juga excited sekali mengundang Ibu karena ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman dan kami yakin juga ya, Sobat Fit juga akan sangat excited ya mendengarkan. Semoga Ibu. ya. Baik. Bicara tentang rambut pirang, kalian berdua ada yang rambut pirang nggak nih? Jangan dong. Enggak, Bu. Enggak ada, dong ya dalam bahasa Bataknya. Rambut pirang, kami meneliti itu tahun 2023 ya, dan sebenarnya itu bukan hanya saya penulisnya nih, Mega, Siska. Jadi sebenarnya kami itu berempat. Ada siapa saya, aja, Bu? Ada Sion, ada siapa namanya ya, kalau saya jadi lupa ya, Sarnita sama Delila. Jadi kami itu kolaborasi, penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa, dan kami berharap ini studi populer yang akan mewarnai teologi di lingkungan pendidikan teologi khususnya ya kayak Taruto. Jadi ini dalam bentuk tim ya Ibu ya? Iya, kita tim, kita kolaborasi. Kolaborasinya di semester berapa ya Bu kalau boleh tahu? Mereka itu semester 6, jadi mereka baru kembali dari tempat PPL dan saya langsung ajak mereka kolaborasi supaya mereka lebih semangat gitu ya. Lebih semangat, lebih serius untuk mendalami penelitian-penelitian ilmiah karena mereka kan sedang menulis skripsi juga. Oh iya. Beruntung sekali mereka ya Bu ya. Bisa, kami juga pengen deh. Collab sama Ibu ya kapan-kapan. Kapan-kapan kita bisa collab. Iya, kami pengen sekali. Ya, betul. Dengan judul dan topik yang menarik pastinya ya Bu ya. Kembali ke latar belakangnya. Kita ngobrol santai ini kan? Iya, ini ngobrol santai. Santai serius seperti di kuliah ya. Jadi sebenarnya saya itu berada dalam kegelisahan dan kesenangan. Jadi ada di antara kedua hal ini, saya gelisah dengan peraturan-peraturan di lingkungan pendidikan tinggi khususnya teologi yang secara eksplisit menuliskan larangan untuk menyeset atau mewarnai rambut. Dalam hal ini penelitian kami ini mendefinisikan rambut pirang itu ada rambut yang diwarnai selain warna hitam. Oke. Jadi boleh rambut warna merah, warna biru, warna kuning dan lain-lain. Iya. Di zaman ini memang banyak juga ya Bu ya yang suka sekali mewarnai rambut. Termasuk saya sendiri. Oh iya. Jadi karena pengalaman diri sendiri dan juga apa yang ada di lapangan itu tadi. Rupanya ada beberapa perguruan tinggi yang melarang penggunaan rambut pirang dan itu ditulis secara eksplisit di buku kode etiknya. Oh iya. Dan tidak hanya di perguruan tinggi teologi, rupanya perguruan tinggi sekuler juga
nuliskannya. Oh. Walau nanti saya tidak akan mention satu-satu ya perguruan tinggi itu, tapi Iya. teman-teman boleh membaca di artikel ilmiah saya. Berarti itu sudah menjadi peraturan ya Bu ya? Ada yang bagi beberapa kampus. dalam peraturan dilarang untuk Oh menggunakan iya, rambut oke. pirang. Jadi Ibu tertarik untuk meneliti ini ya Bu ya? Ya, Oke. saya jadi merasa asik nih kalau kita teliti dulu nih kalau dilarang seperti itu, tapi rupanya saya membaca kajian-kajian tentang teologi simbol yang bicara tentang manusia itu adalah makhluk simbolik dan manusia itu tidak bisa menafikan simbol-simbol di sekitarnya seperti itu. Jadi di satu sisi saya menggunakan rambut pirang, saya merayakan fashion, tapi di lain sisi saya juga diperhadapkan dengan dilema peraturan yang melarang rambut pirang seperti itu. Ya, maka saya ajak teman-teman mahasiswa untuk ayo nih kita godok, coba kita eksplorasi kira-kira apa suara teologi simbol tentang rambut pirang. Betul nggak ya kita harus menihilkan rambut pirang, kita tidak boleh berrambut pirang, atau kita membenarkan stereotip, karena rupanya kan ada stereotip terhadap orang-orang berambut pirang. Orang berambut pirang itu bodoh, orang berambut pirang itu suka bergaul dengan orang-orang yang dicap oleh masyarakat tidak sopan dan lain-lain. Buruk sekali ya Bu ya. Banyak nanti stereotip terhadap orang-orang berambut pirang. Dan kita semakin bersemangat, berkobar-kobar, oh ini nih kita harus tangkap momen ini, kita harus explore ini, kita harus beritahu, kita harus warnai teologi teman-teman berpendidikan teologi gitu. Oh, berarti itulah latar belakang Ibu menuliskan ini bersama dengan tim. Itu menarik sekali ya Bu ya, karena kan kita melihat di era sekarang ini kita pengen berfashion, kita merayakan fashion seperti yang Ibu katakan tadi, tapi ada juga aturan yang mengikat kita sehingga kita kadang ya nggak usah deh, tapi pengen juga ya kan Bu ya, sehingga mungkin nanti materi ini akan membekali kita ya Bu ya, bagaimana teologi simbol tentang rambut pirang ini, betulkah Ibu? Sebenarnya saya mau mengganggu ya, mengganggu audiens, bahkan juga mungkin pembaca dari artikel kami ini, bahwa ada perspektif lain nih dari kami. Kami mau tawarkan perspektif lain dari teologi simbol tentunya, karena nanti teman-teman akan dengarkan atau sudah baca mungkin ya, karena saya tahu teman-teman dari tim podcast Fit sudah minta dari saya bahannya dan sudah baca. Sebenarnya saya sudah meneliti bersama teman-teman itu ada 20 responden. Jadi 16 diantaranya tidak berambut pirang dan 4 diantaranya berambut pirang, 10 dosen dan 10 mahasiswa. Oh iya, keren ya. Lalu Bu, ada nih pertanyaan berikutnya yang mengganjal buat kami ya Bu ya. Bisakah Ibu jelaskan tentang teologi simbol? Kira-kira teologi simbol ini berbicara tentang apa sih Bu? Karena kan kita tahu ya teologi itu ada banyak. Ada teologi pembebasan, teologi perdamaian. Tapi ini kok unik ya Bu, ada teologi simbol. Itu kira-kira seperti apa sih Bu? Rupanya teman-teman juga belum pernah dengar teologi simbol. Ya, jarang sekali belum. Baik, dan ini jadi satu bukti bahwa rupanya temuan penelitian saya itu valid. Jadi sebenarnya teologi simbol itu udah lumayan tua. Dan dalam temuan penelitian saya, kebanyakan pada umumnya responden itu tidak familiar dengan teologi simbol. Padahal sebenarnya kita ini sangat dekat dengan simbol-simbol ya kan? Iya betul. Di dalam Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, teman-teman pasti lihat ada simbol air, simbol api, simbol merpati, ada banyak. Simbol awan dan lain-lain. Dan kita tidak terpikir bahwa ada teologi simbol di baliknya, atau jangan-jangan karena tidak terdefinisikan itu di dalam percakapan sehari-hari atau tidak sering disoundingkan, maka kita jadi tidak kenal. Iya betul. Padahal ada di sekitar kita, sering kita baca, kita bilang, kita percakapkan dan lain-lain. Nah, sederhananya sebenarnya teologi simbol itu apa kata Tuhan tentang simbol-simbol di sekitar kita dalam Alkitab itu. Berarti kita seperti itu. Dari sesuatu itu bisa kita mengerti bahwa ada kata Tuhan dari sesuatu simbol yang khususnya simbol dalam narasi kita sebagai orang Kristen, maksudnya teologi simbol. Apa sih maksudnya Tuhan dalam simbol merpati, simbol air, simbol jalan dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita bilang manusia itu adalah makhluk simbolik,
Iya. dan kita tidak bisa dilepaskan dari simbol-simbol Iya, kehidupan betul. kita. Alkitab juga kan mencatat banyak hal yang diungkapkan oleh Allah kepada manusia dalam bentuk simbol-simbol. Iya, itu betul Dia ya. mengungkapkan kebenarannya pakai simbol-simbol. Iya. Gitu. Sederhananya seperti itu. Oke. Baik Bu, Dan nanti cukup menarik. dalam kajiannya saya akan pakai, sebenarnya penelitian ini kan pakai metode empiris analisis reflektif. Jadi saya bersama teman-teman kumpulkan dulu data teman-teman yang akan diwawancarai tentang rambut pirang ini, yakni 20 responden tadi, dan nanti kita akan analis pakai teologi simbol Oh ya. oleh Dilliston. Teman-teman sudah pernah baca Dilliston. Nanti ada juga Eliade dan kawan-kawan. Jadi pandangan-pandangan mereka itu akan membantu kita melihat nanti kira-kira gimana sih kita harus memandang teologi simbolnya rambut pirang ini. Oke. Wow, keren banget ya. Menarik sekali. Ya, Oke, ya. Bu. Lalu apakah ada kaitan antara rambut pirang dengan spiritualitas seseorang? Bagaimana Baik. tanggapan Ibu? Itu sangat menarik. Iya. Itu bagian dari pertanyaan responden. Oke. Pertanyaan kuesioner Oke. kami kemarin. Mm-mm. Sisga dan Mega Hmm. dalam tulisan kami ada keterlibatan antara dimensi spiritual dengan tampilan Seseorang. fisik seseorang. Oh ya, bagaimana itu Bu ya? Rupanya tidak banyak dari responden kami mengakui hal itu. Oh ya. Tapi ada juga. Oke. 50% di antara responden kami membuka diri pada dimensi spiritualitas di balik penggunaan rambut pirang. Oh iya. Tapi 50% lagi tidak memandang adanya dimensi spiritualitas. Iya. Ada yang bilang bahwa tidak ada kaitan sama sekali antara apa yang saya kenakan secara fisik dengan apa yang saya renungkan, apa yang saya yakini. Wow. Seperti itu. Oh, berarti ada yang berpendapat bahwa apa vision saya dengan apa yang saya yakini itu tidak ada kaitannya gitu ya, Bu Iya. ya? Oh. Tapi rupanya ada yang membuka diri bahwa jangan-jangan nih simbolisme kan bicara tentang lekatan-lekatan di dalam diri yang punya definisi-definisi, baik itu yang terikat dan lepas, tapi jangan-jangan punya makna dalam diriku gitu. Oke. Tapi juga ada yang bilang bahwa spiritualitas itu adalah bagian terdalam dalam diri. Iya. Ada keyakinan-keyakinan yang tidak selalu bisa diungkapkan, bahkan terlihat oleh orang secara Oke. langsung. Jadi kami melihat bahwa jangan-jangan nih di awal, jangan-jangan nih ada dimensi spiritual yang membuat orang harus mencat rambutnya jadi pirang. Iya. Jangan-jangan saya ada dalam pergolakan batin tertentu sehingga saya butuh validasi dari kemampuan saya untuk mengecat rambut pirang itu pakai itu. Oke. Seperti itu. Jadi beberapa responden bilang mereka terbuka saja. Jangan-jangan memang ada orang-orang yang punya sedang dalam perjalanan batin. Iya betul. Sehingga dia mengecat rambutnya. Bisa itu bicara tentang saya sedang mau mempromosikan inklusivitas, saya sedang mempromosikan kita harus terima nih orang lain. Karena memang kan orang berambut pirang itu bisa karena disengaja. Iya betul. Saya sengaja karena saya sedang merayakan fashion. Tapi ada juga orang berambut pirang itu karena dalam arti berubah warnanya jadi putih misalnya, karena ada sakit. Pernah teman-teman lihat itu? Oh iya betul. Karena ada yang betul. berubah Ada. rambutnya jadi putih. Iya. Selain beruban maksudnya ya. Iya. Karena ada sakit. Iya. Lalu gimana kita bersikap? Apakah kita tetap melekatkan stereotip pada dia, melabeli dia bahwa dia itu orang yang nakal, orang yang tidak menjaga dirinya dari sakit penyakit sehingga dia rambutnya berubah jadi berwarna begitu kan enggak? Tapi kita harus menunjukkan kita beragam loh. Betul. Kita beragam. Kami mau memberitahu di penelitian kami juga bahwa kita beragam. Ya, kita rambut tidak saya sama. seperti ini, rambut saya seperti itu, rambutnya Sisga seperti itu, atau Mega warnanya seperti apa gitu. Bagian dari dia mungkin dalam perjalanan batin tertentu, dia dalam pengalaman estetis tertentu, dia sedang merayakan hal tertentu dan dia atau mungkin dia sedang dalam
tahapan ingin terlihat lebih indah dan Oke. lain-lain. Jadi kita harus respect dengan apa yang dia kenakan, apa yang dia Tunjukkan ya Bu ya. tunjukkan melalui warna rambutnya. Iya, misalnya. iya. Gitu. Oh, menarik sekali ya Bu ya. Mungkin setelah ini kita akan rambut. Belum selesai. Nanti saya punya refleksi tentang rambut Oh pirang. iya. Oke, Siska, jangan langsung. Selanjutnya nih Bu, pertanyaannya, bagaimana sih Bu pandangan Alkitab tentang rambut pirang? Bukankah rambut pirang menunjukkan hal-hal lahiriah atau terkesan sekuler? Itu menarik pertanyaan yang ini. Iya, Bu. Keren-keren juga pertanyaan kali ini. Jadi saya juga melampirkan hal itu karena kan memang ini teologi simbol. Jadi saya juga memberitahu tentang bagaimana simbol di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Memang di dalam Alkitab tidak ada kata rambut pirang secara langsung. Iya, tidak betul, ada. betul, tidak sih. ada. Makanya tadi sebelumnya saya kan bilang bahwa rambut pirang yang kami maksud itu adalah rambut selain warna hitam karena konteksnya Iya. kan di Indonesia. Oke. Kita kan kita kan berambut Hitam Jadi rata-rata ya. kebanyakan, Iya. mewarnai rambutnya kami menyebutnya rambut pirang. Ada juga sih yang lahir dengan rambut merah seperti kakak saya. Oh, Dia lahir dengan rambut merah. Kemerahan Iya, ya. kemerahan betul. Unik ya, Sis. tidak Ya, hitam unik. total ya. Iya. Iya. Jadi kembali tadi ke pertanyaannya Mega. Mega, apakah ada di Alkitab seperti itu? Di PL misalnya ada di dalam Kidung Agung Mm-mm. dipuja orang yang berambut selain hitam itu. Misalnya ada merah lembayung, Oh, rambutmu iya, merah iya. lembayung, ada yang ungu, ada yang keemasan. Dan itu lambang dari kekuatan, keanggunan, kecantikan, otoritas, kekuasaan. Wow. Jadi yang menarik itu di dalam perjanjian lama, orang-orang yang menggunakan rambut warna ungu itu adalah orang-orang dari kalangan terkemuka. Nggak Oh, semua iya. orang bisa menggunakan warna rambut ungu karena itu mahal. Oh, berarti itu diceritakan ya Bu ya? Ada itu Oh, iya. kalau kita baca literatur perjanjian lama. Oke. Lalu dalam perjanjian baru juga misalnya ada rambut keemasan juga, ada yang misalnya Yesus yang dalam narasi transfigurasi Oke, iya, narasi itu transfigurasi. warnanya jadi putih wool, Iya. seperti benang wool. Mm-mm. Itu menunjukkan cerahnya, keindahan, kuasa, otoritas, begitu. Lalu kami melihat, oh iya ya, rupanya di perjanjian lama, di perjanjian baru ada teks-teks seperti, kalau mau lengkapnya boleh teman-teman nih Oh baca iya. nanti. Oke, teman-teman boleh loh artikelnya, teman-teman. Jadi ada ibu yang siap literaturnya menyediakan. boleh dibaca. Oke. Iya. Jadi ada teks-teks yang ada warna selain hitam, Oke. sehingga kita pun terbuka nih pengetahuannya. Oh, rupanya penggunaan warna seperti ini ada di dalam Alkitab. Iya, Dan iya, iya. dulu itu tidak dideskripsikan orang seperti itu, Iya, iya. tidak dieksklusi orang-orang seperti itu. Malah ke zaman kemudiannya orang-orang yang berambut pirang akhirnya Dianggap aneh ya, Bu? stigma, Iya. dianggap Tabu. aneh, dianggap tabu, Iya. dianggap tidak sopan dan lain-lain. Sopan ya, berkesan tidak Tapi sopan. tidak bisa dipungkiri bahwa rupanya memang karena adanya konteks yang melatar belakanginya. Misalnya ada catatan di mana waktu itu ya saya baru baca literaturnya setelah ini terbit. Oke. Saya baca bahwa rupanya dulu itu ada di bagian daerah mana orang-orang yang berambut pirang itu adalah orang-orang yang bekerja sebagai tanda kutip pekerja seks komersial. Oh, Jadi iya, iya. untuk mengenali siapa nih perempuan-perempuan yang bekerja seperti itu, Iya. diwarnailah rambutnya yang cerah-cerah itu. Oh, Supaya berarti mudah Berarti Ibu awalnya itu rambut pirang itu sebagai tanda buat orang-orang yang bekerja sebagai ada pada zaman tertentu. zaman tertentu. Oh Iya, iya. ada pada zaman tertentu rupanya kenapa rambut pirang itu akhirnya dipahami orang sebagai sesuatu yang buruk, yang Oke. jelek, ide dari Oke, iblis. Itu oke. penelitian kami itu, Iya. responden ada yang bilang bahwa orang kalau warnai rambutnya itu ide dari iblis. Ada yang bilang seperti itu. Itu Oke. sangat menarik. Wah. Kita lihat pandangan yang kontras. Ada orang yang bilang itu nggak apa-apa, itu mengikuti tren, Ya. itu bagian dari fashion. Ya. Tapi ada juga orang yang bilang itu adalah bagian dari
muslihat iblis. Muslihat iblis. Sangat Wow, kontras. ngeri ya. Jadi sangat asyik Parah banget. menganalisis bagian ini, mengeksplorasinya. Kami sangat merasa banyak apa ya, Dilema. banyak ada dilemanya, tapi kami juga merasa seru Iya, ya, ada pastinya. pandangan seperti ini rupanya di antara Dengan teman-teman di berbagai- lingkungan pendidikan tinggi teologi ini. Iya, Gitu. banyak pandangan ya Bu. Iya, jadi teman-teman, informasi untuk kita juga bahwa kami itu mewawancarai bukan hanya teman-teman dari sekolah tinggi teologi Kristen Oh iya. negeri, bukan hanya Oke. itu, tapi juga yang swasta. Oh, Ada iya, yang dari mana ya Bu Injili. ya? Oke. Ada yang Injili, Yang ada yang Injili. karismatik, Oh. ada yang Lutheran. Iya, iya. Jadi variatif. Oke, pastinya dengan pendapat yang berbeda-beda ya Bu ya. Iya, pendapat yang berbeda-beda. Oke. Dan pada umumnya teman-teman dari sekolah tinggi teologi yang progresif yang lebih terbuka dengan percakapan seperti ini. Oh iya, kalau biasanya kalau kita dari agama ini pasti ada apa ya, kurang terbuka ya Bu ya dengan Iya, rambut iya. pirang ini. Iya, iya, iya. Dan ini memang sangat menarik ya Bu ya tentang rambut pirang, karena jarang-jarang loh kita eh, apa ya, menulis-nulis tentang rambut pirang, yang padahal itu sebenarnya setiap hari kita menemukan orang-orang yang berambut pirang dengan kita tidak tahu apa alasan tertentu dan kita tidak tahu apa simbol dari fashionnya tersebut. Iya. Iya, iya. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa alasan Ibu untuk membuka pintu bagi rambut pirang di lingkungan pendidikan teologi? Nah, itu tadi Oke. di percakapan kita awal tadi kan saya bilang bahwa rupanya ada orang-orang yang mengeksklusi orang-orang yang berambut pirang. Ada orang-orang yang melabeli, Iya. menjudge orang-orang yang berambut pirang. Iya. Jadi saya merasa iya ya, ada rupanya orang yang menjudge, ada orang yang melabeli. Gimana ya kira-kira? Sebenarnya apa sih kata teologi simbol tentang itu? Iya. Bisa nggak sih kita percakapkan antara teologi simbol dengan budaya populer seperti rambut pirang ini? Oke. Gitu. Jadi saya merasa, yuk kita kasih pandangan pada teman-teman. Iya. Kita tidak mau seutuhnya, kamu harus punya pandangan ini, enggak. Betul. Tapi kita mau beritahu kepada teman-teman, ada loh pandangan seperti ini. Iya, Ayo teman-teman. loh kita dengar informasi seperti ini supaya kita semakin kaya informasinya, dapat insight, lebih Oke. dapat merangkul keberagaman, merayakan fashion, Iya. lebih tahu banyak tentang pengetahuan-pengetahuan yang mungkin selama ini masih sesuatu yang tabu atau belum terbuka. Terbuka. Iya, itu benar. Iya. Oke. Menarik sekali. Pertanyaan yang menggebu-gebu juga nih ya Bu ya. Apa sih relevansi penelitian Ibu terhadap mahasiswa di lingkungan pendidikan teologi? Saya pikir relevan ya, karena banyak teman-teman muda yang berambut pirang kan. Iya. Banyak kan? Banyak cowok juga banyak Bu. Iya. Banyak. Dan ada beberapa mahasiswa yang mengontrak mata kuliah saya juga berambut pirang. Oke. Iya ya Bu ya. Ya, dan kami pernah dalam percakapan, ibu kok berambut pirang? Gitu. Oh. Lalu kalau dibuat peraturan berambut pirang, apakah kita harus mengikutinya atau melawannya? Iya. Gimana sikap kita? Iya, iya. Saya pikir ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Dalam tulisan kami ada setidaknya 4 refleksi Oke. kami. Yang Oke. pertama itu kami melihat bahwa ada ekspresi kebertubuhan simbolik. Oke. Jadi kalau di Liston bilang bahwa simbol itu punya power. Oh iya, punya power, kekuatan ya. Simbol itu punya power. Jangan-jangan kan saya bilang tadi dalam simbol-simbol yang ada di sekitar kita itu ada simbol yang tidak dapat disampaikan hanya dengan kata-kata. Oke. Tapi harus dengan simbol itu maka dia ada. Seperti itu. Jadi dalam ekspresi kebertubuhan simbolik, manusia itu kan makhluk simbolik. Dan dia punya tubuh yang di dalamnya dia mau mengekspresikan ini
saya manusia simbolik yang ingin menunjukkan kebertubuhan simbolik saya melalui apa yang saya kenakan. Bukan hanya sekadar aksesoris belaka, tapi rupanya seperti yang saya bilang tadi, ada dimensi spiritualitas di dalamnya, dan ini adalah bagian dari saya mengungkapkan kedirian saya. Di samping pengetahuan saya tentang simbol-simbol itu, tapi saya juga ingin mengungkapkan pada orang lain ada alasan di balik penggunaan simbol-simbol di dalam tubuh saya. Jadi yang pertama itu ekspresi kebertubuhan simbolik. Yang kedua itu kami bilang ada rambut pirang dan pengalaman estetis manusia. Bagaimana itu ya Bu? Menggunakan rambut pirang, mengecat rambut pirang adalah bagian dari pengalaman estetis manusia. Estetis. Jadi kalau siapa namanya itu ya, nanti teman-teman boleh baca Mircea Eliade itu bilang bahwa simbolisme itu ada inersia alami yang menyimpan makna-makna di balik dari apa yang tidak terungkapkan secara nyata, dan itu seringkali diwujudkan dalam bentuk simbol. Nah, jangan-jangan manusia pun seperti itu. Dalam pengalaman keindahan yang dijalaninya, dia mau menunjukkan maksud tertentu. Dia sedang berada dalam orientasi berpengalaman estetis. Menarik sekali. Sangat relevan ternyata sama ya. Seperti kalau kalian perhatikan kan, simbol-simbol banyak sekali digunakan dalam literatur karya seni, puisi, sastra, novel dan lain-lain. Ada keindahan di dalamnya. Nah, rambut pirang juga seperti itu. Jadi manusia dengan rambut pirang ada dalam pengalaman estetis manusia itu sendiri. Berarti itu salah satu ya Bu ya. Itu adalah pengalaman estetis manusia. Yang ketiga itu spiritualitas tadi. Spiritualitas simbolik. Jangan-jangan saya ada dalam pergolakan batin tertentu karena beberapa ilmuwan atau teolog yang bicara tentang simbol ini kan bicara tentang ada dinamika di sekeliling manusia itu yang seringkali membuat dia mendefinisikan apa di dalam dirinya atau di sekelilingnya. Jadi saya yang meyakini bahwa di dalam spiritualitas itu kan ada keyakinan-keyakinan mendalam yang tidak bisa langsung diketahui oleh orang lain, hanya saya dan Tuhan saya yang tahu, tapi saya bisa ekspresikan melalui apa yang tampak di luar. Nah, bicara tentang manusia simbolik, bicara juga tentang spiritualitas. Jangan-jangan saya mau menunjukkan bahwa saya ada dalam pergolakan batin tertentu. Saya merasa semakin mengenali gejala-gejala alam, bahkan termasuk juga dalam perjalanan mengenali maksud Allah di dalam hidup saya, bagaimana saya menerima apa yang diberikan melalui tubuh saya, bagaimana saya menghargai keunikan yang diberikan dalam diri saya, dan saya merasa bahwa beginilah saya dalam perjalanan spiritualitas simbolik saya sebagai manusia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini juga jadi tantangan untuk teman-teman. Nah, ini tantangan loh teman-teman. Are you ready? Ready. Bahwa kami tidak mau bilang kepada orang lain, kami tidak mau mempromosikan kepada orang lain, nggak boleh berambut pirang atau berambut pirang lah, bukan. Lalu bagaimana Ibu? Tapi kita mau beritahu kepada orang, ada rupanya tulisan yang bicara seperti ini, bahwa sekarang ini tubuh manusia kan ada tubuh biologis, ini kan tubuh biologis kita, kita pribadi. Rupanya kita telah ada dalam zaman tubuh kita ini jadi konsumsi publik. Ya betul, itu benar. Rambut kita jadi urusan publik. Ya, kita bergaya pasti menjadi urusan publik juga. Ya, keseringan ya sis. Keseringan. Saya sebagai manusia simbolik tentu akan merasa terzolimi atau merasa terkekang atau terisolasi ekspresi atau pengalaman estetis saya kalau rupanya ke tubuh saya biologis ini, tubuh biologis saya ini, bahkan juga aksesoris biologis yang saya punya ini telah menjadi konsumsi publik. Iya kan, kita seringkali kan judge orang
kamu gemuk sekali. Iya, kamu gemuk. Walau kita nggak apa-apa, mungkin orang yang gemuk karena sakit hati atau gimana gitu. Atau kita jadi mengurusi pokoknya organ-organ biologis dari Iya, orang-orang itu tertentu. sering kali terjadi, Bu. Iya. Oke. Jadi rupanya jadi tantangan juga untuk orang yang berambut pirang, bahwa teman-teman juga harus sebaiknya selain dalam pergolakan batin tertentu, merayakan fashion, pengalaman estetis dan lain-lain, juga ayo beritahu pada orang lain bahwa rupanya ada pandangan seperti ini, supaya memang apa yang saya kenakan ini memang sesuatu yang benar-benar otentik dari diri saya dan bagian dari saya merangkul kehidupan, merayakan kehidupan, dan saat diperhadapkan dengan bermacam-macam problema di dalam kehidupan saya merasa bahwa itu pun membuat saya menyadari kalau kukenakan pun rambut pirang ini nggak mau mengganggu hidup orang lain, atau bukan mau memberitahu orang lain saya ingin berbeda denganmu, atau saya mau mengecap diri saya yang terbaik dari kamu. Tapi sebelum memutuskan sesuatu pun tentu selain kamu menawarkan sesuatu pada orang lain supaya mereka paham, tapi juga ini adalah bagian dari otentiknya saya sebagai manusia. Jadi jangan merambut pirang juga hanya karena supaya cantik dilihat pasangan, atau dituntut oleh pasangan, atau juga karena telah dikonstruksi oleh pikiran. Kan ada kan orang cantik itu rambut pirang, tinggi badannya, kulitnya putih, dan lain-lain. Bukan hanya karena itu, tapi harus selesai dulu dengan diri sendiri. Ini diri saya yang otentik, dan saya menerima sepenuhnya ini adalah pemberian Tuhan. Dan saat saya melakukan pengecetan terhadap rambut saya, itu bagian dari saya merayakan hidup ini. Wow, sungguh penjelasan yang membekali kita ya teman-teman Sobat Fit. Dan ada pertanyaan yang reflektif bisa saya katakan ya Bu ya. Bagaimana atau apa rekomendasi yang dapat Ibu berikan bagi kampus pendidikan Kristen, khususnya yang kampus berpendidikan Kristen? Bagaimana apa rekomendasi Ibu yang bisa Ibu berikan? Terima kasih. Itu juga ini nanti akan jadi masukan juga untuk orang-orang yang sekolah teologi seperti teman-teman. Ya, tadi seperti kan, saya. Di pertanyaan pertama tadi kan Mega bilang dia tidak familiar dengan teologi simbol. Dan itu juga temuan saya. Kalau teman-teman baca abstrak dari penelitian kami, temuan kami itu adalah pada umumnya responden kami itu tidak familiar dengan teologi simbol. Dan tidak menaruh pikiran atau tidak terbuka dengan percakapan yang lebih mendalam tentang teologi simbol. Maka saya menyarankan, ayo nih kita lihat ada teologi simbol. Kalau kita pakai ini dalam percakapan sehari-hari, atau bisa juga dalam diskursus kita di perkuliahan, bisa jadi hal yang menarik dan membuka diri kita pada rupanya begitu kaya pengetahuan itu, dan kita tidak jadi orang yang sangat diskriminatif atau berpikiran sempit tentang isu-isu tertentu. Karena kita tahu tadi teologi simbol itu apa, rupanya ada simbol dan lain-lain, membuat kita kan jadi terbuka pikirannya, wawasannya jadi tersingkapkan. Rupanya begitu. Kita jangan-jangan selama ini kita juga jadi orang yang suka menjudge ya Bu ya. Menjudge orang, mengejek orang, melabeli orang karena rambut yang dikenakannya. Tapi juga teman-teman yang berambut pirang juga tidak boleh, sebaiknya jangan juga menyalahkan orang lain. Jangan-jangan memang karena sikap kita yang bukan karena rambut pirang kita, tapi sikap kita. Kebetulan kita berambut pirang pula. Jadi orang jadi merasa semua orang berambut pirang seperti itu sikapnya. Jadi ada generalisasi. Udah rambut pirang ditambah lagi sikap ya. Jadi
orang-orang jadi menarik kesimpulan Bahwa dari premis-premis yang iya, menurut saya tidak bertanggung jawab, maka hasilnya orang jadi melebel ya Bu ya, iya, bahwa ada itu tidak stigma baik. negatif. Iya, oke. Wow, cukup. Oh, informasi untuk kita juga bahwa Oke. rupanya ada masa di mana teologi simbol itu mati. Oh, ya. Karena kalau kalian baca dalam peradaban, misalnya sejarah gereja kan ada masa di mana simbol-simbol itu jatuh pada pemberhalaan. Iya, itu Gara-gara bisa. itu. Itu bisa jadi. Ya simbol-simbol yang digunakan itu kan sempat, makanya kan misalnya mungkin ini dalam percakapan yang lain nanti ya, Oke, di iya, podcast-podcast betul. yang Makin lain. interesting kita ya. Jadi ada masanya simbol itu dalam tulisan The Power of Symbolnya Fidelis Stone itu, nanti teman-teman bisa baca, ada masa di mana simbol itu mati, tidak digunakan, khususnya orang-orang Protestan. Sehingga kita orang-orang Protestan ini tidak familiar dengan teologi simbol itu. Oh, berarti pantas aja lah selama ini kita apa Nggak ya tahu. tentang nggak tahu tentang Ya mungkin kan di gereja-gereja kita kan dulu mana boleh ada gambar di gereja, ada iya, salib iya, nggak ada kan tidak ditaruh ada. kan, bahkan di salib di kalung Kalung salibnya mama salib, kita nggak iya. ada gambar Tuhan Yesusnya kan, Betul, Nggak ada. betul. udah tidak ada kan. Iya. Berbeda dengan teman-teman yang lain, di gerejanya masih ada simbol-simbol tertentu Iya, iya. Oh, berarti ada kalanya teologi simbol ini juga akan dulu mati. ada. Oh iya. Nah dulu. rupanya setelah kita lihat kan, kalau kita Simbol itu hapuskan semuanya, penting. rupanya ada hal-hal yang sebenarnya itu jadi kekayaan, kekuatan untuk Iya. kita untuk merayakan diversitas, bahkan Iya, penghargaan iya, kepada iya. orang lain. Karena itu sudah hilang kan jadi nggak ada. Nah saya menawarkan itu. Kenapa kita nggak belajar itu? Oke. Iya, Iya. Wow, menarik Wow, menarik sekali ya. Dan ini materi yang cukup membekali kita untuk kita jangan selalu melabeli seseorang yang berambut pirang atau apapun fashionnya. Mungkin saja ada teologi simbol yang dianut pada fashion yang dia kenakan. Iya ya Bu ya. Iya, jangan. Oke, jadi refleksi bagi kita teman-teman semua, untuk teman-teman Sobat Fit juga, untuk kita menggunakan teologi simbol ini dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Tuhan juga memberikan sesuatu itu dengan menggunakan simbol. Tuhan menyatakan sesuatu itu juga dengan menggunakan simbol, sehingga kita harus belajar bahwa sesuatu itu punya simbol tertentu. Ya, cukup menantang juga ya. Oh iya. Karena biasanya wanita tuh suka yang fashionable gitu ya. Mungkin tamat dari sini boleh lah. Mungkin aku juga akan. Oh iya. Lucu ya. Mungkin pertanyaannya udah habis. Iya. Terima kasih sekali Bu udah boleh hadir di Fit Podcast. Iya. Sangat terberkati sekali, dan teman-teman Sobat Fit juga terberkati Iya. sekali. Ya baik Sobat Fit, terima kasih udah selalu bersama dengan kita di program acara Ngosan, ngobrol-ngobrol santai, dan kita akan menutup program ini. Jangan lupa Like, share, dan komen jika ini memberkati Anda. ya, terima kasih teman-teman, dan dadah. Bye, Sobat Fit.